guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheila Antoinette dan hari ini kita akan merangkum hasil akhir dari kasus Teng Monida sampai saat ini. Kita mengetahui ya guys, kalau kasus dari Teng Monida ini benar-benar udah berlarut-larut banget, bahkan hampir 2 bulan. Masalah ini tuh terus aja bergulir, ada masalah baru dan kayak nggak selesai-selesai gitu loh guys. Ditunda-tunda terus, apalagi kemarin ini sempat ya 18 April harusnya atau besok, atau berarti kalau aku tayang ini berarti hari ini. Harusnya tuh Teng Monida itu masalahnya tuh benar-benar udah selesai dan ditutup pada 18 April. Tapi ternyata malah diundur-undur lagi sampai 22 April. Nah, jadi hari ini aku mau merangkum dulu nih di detik-detik terakhir dan hari-hari terakhir ini apa aja yang udah terjadi dan apa aja update dari kasus Teng Monida ini. Karena banyak banget yang minta aku update untuk kasusnya sekarang gimana di pihak kepolisian, gimana segala macam, aku bakal kasih tahu ke kalian. So, first of all, jadi ada dokumen atau data hasil akhir kasus kematian Teng Monida ini memang udah telah dirangkum dan dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Mulai dari video CCTV, dari bukti-bukti hasil investigasi dan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian ini guys. Nah, mereka mengulas tentang jasad dari Teng Mo yang diduga juga diseret hingga sengaja tidak dipublikasikan bukti CCTV. Jadi sekarang tuh yang ada di pihak kepolisian apa sih? Jadi yang ada di pihak kepolisian nggak semua apa yang kita lihat, nggak semua yang ditampilkan ke media atau ke khalayak umum ya guys. Yang mana bukti besar banget yaitu bukti CCTV yang ada di pihak kepolisian. Bahkan sekarang ini pihak kepolisian Nonthaburi Thailand dikabarkan sudah mempersiapkan bukti guna mengungkap misteri kasus kematian Teng Monida yang terjadi di Sungai Chao Phraya pada 26 Februari tahun 2022 ya guys. Kepolisian Nonthaburi ini juga bilang mereka mempersiapkan bukti yang besar banget atas kasus kematian Teng Mo yang sempat menghebohkan publik ini guys. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa memang ada video rahasia Teng Monida yang sengaja belum dibongkar ke hadapan publik. Hal itu kata mereka bisa menjawab semua keraguan atau kejanggalan dari semua hal yang terjadi ini. Aku harap sekarang pihak polisian benar-benar ada di side yang benar ya guys. Nah, berkat kerja keras dalam penyelidikan kepolisian juga, mereka akhirnya berhasil mengumpulkan kurang lebih 1000 halaman dokumen investigasi dan sekitar 8 file besar yang segera akan dikirimkan ke kepala kepolisian guna peninjauan akhir peristiwa dari Teng Monida ini. Jadi mungkin kalau misalkan selama ini kita beranggapan polisi kayak kok memperlama segala macam, ternyata ada 1000 halaman dokumen investigasi terkait kasus ini guys. Dan aku berharap kalau kasus ini akan diselesaikan sebaik-baik mungkin. Bahkan saat ini ada sekitar 80 klip Teng Monida yang telah disiapkan pihak kepolisian untuk dikumpulkan dalam berkas perkara mengenai kelanjutan pemeriksaan ini guys. Bahkan kepolisian pun sudah memeriksa 118 saksi termasuk orang-orang yang dicurigai saat lagi bersama Teng Monida di speedboat. Mulai dari saksi kunci, orang yang dicurigai, dan orang atau teman yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Semuanya tuh udah diinvestigasi sama pihak kepolisian. Jadi aku harap sih ini benar-benar nggak main-main ya guys, karena kayak udah serius banget. Selain itu kepolisian juga telah memeriksa 3 saksi Teng Monida yang tidak langsung ditambah menjadi 92 saksi mata, 18 saksi ahli, 40 saksi tidak secara langsung, dan 51 barang bukti kesaksian. Tak hanya itu, penyidik juga mengumpulkan bukti-bukti dari sisi benda ya guys, seperti yang tadi aku bilang. Jadi ada 70 CCTV, ada 200 klip, ada 3 buah handphone yang berisi 14 klip Teng Monida yang belum dibagikan ke khalayak publik. Nah, terkait ini yang bikin aku penasaran banget adalah bukti yang besar banget dikatakan ada video yang menjadi salah satu penentu dari akhir kasus kematian Teng Mo. Menurut isu yang mencuat ke publik ya guys, video itu memperlihatkan detik-detik dari Teng Monida dan kronologi sebenarnya apa yang terjadi pada malam itu, dan terlihat betul gitu guys. Detik-detik kejadian naas akhirnya Teng Mo itu benar-benar dinyatakan tenggelam dan meninggal dunia. Sebelumnya juga pas udah dapat video ini ya guys, pihak penyidik kepolisian sudah mengirim video Teng Mo ini tersebut ke studio pengeditan pribadi yang cukup terkenal guna membantu memperbesar gambar, mempercepat bayangan, serta meningkatkan kontras video supaya benar-benar tahu nih apa yang terjadi sebenarnya pada detik-detik tersebut. Jika tidak ada perubahan lagi dan udah jelas banget kasusnya itu ternyata begini A, B, C gitu guys, akhir kasus kematian Teng Monida dikabarkan akan kembali diumumkan pada tanggal 18 April 2022 atau
22 April 2022. Tapi yang aku penasaran, apakah video itu sama video yang dibilang Bang Jack, video 18 detik yang katanya bisa mengungkapkan semuanya. Karena tiba-tiba di hari-hari terakhir, semua orang kayak punya video itu guys. Kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa video itu baru keluar sekarang di hari-hari terakhir? Tapi menurut aku mungkin juga bisa jadi video itu sama seperti yang dibilang Bang Jack, atau bisa jadi beda. Karena kan pihak kepolisian udah ngomong ya kalau misalkan nggak mau menggubris bukti-bukti yang dikasih Bang Jack karena dianggap Bang Jack itu memang cuma numpang popularitas doang. Tapi aku harap video itu benar-benar video yang kayak kuncinya untuk buka kasus ini guys. Nah terus kalian ingat kan kenapa dari tanggal 18 kok jadi tanggal 22 nih penutupan kasus dari Tengmo? Kita menunggu satu saksi kunci yang katanya masih diumpetin sama pihak kepolisian nih. Saksi kuncinya siapa? Nah ternyata dugaannya saksi ahli tersebut bernama Ruang Ratanapong yang merupakan seorang pengacara sekaligus politisi yang sebenarnya cukup andil ya guys di dalam kasus dari Tengmonida, tapi nggak terlalu terlihat atau tersorot sama media. Nah Ruang Ratanapong ini mengatakan dia itu melakukan analisa terkait data CCTV yang berhubungan dengan kasus kematian Tengmonida. Tidak hanya dia sendiri aja yang analisa, dia juga minta orang-orang yang ahli banget untuk menganalisa video untuk mengetahui hal ini sebenarnya. Bahkan dia juga minta ke warga, penyidik dibantu oleh ahli di bidang cahaya untuk memastikan apakah Tengmonida itu benar-benar jatuhnya di depan, di belakang, atau apa yang sebenarnya terjadi sama Tengmonida. Terus ia menerangkan jika dalam analisanya tidak ditemukan bayangan yang berada di ujung speedboat pada malam jam 10 hingga waktu Tengmonida tenggelam. Hal tersebut kan berbanding terbalik banget ya guys dengan kepolisian yang sudah mengklaim mempunyai bukti dengan adanya bayangan pada speedboat yang dinaiki Tengmonida. Jadi kayaknya sebenarnya polisi tuh udah punya video nih. Terus mungkin saksi ahli ini juga mempunyai keterangan lain, mempunyai analisa lain gitu guys di dalam video tersebut. Makanya ditunggu sampai 22 April untuk menggabungkan kedua opini tersebut untuk akhirnya menemukan satu titik terang atau satu kesimpulan yang benar-benar yakin banget mereka kalau itu adalah yang terjadi sama Tengmonida. สามารถดำเนินคดีและหาความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมได้20 เมษายนนี้จะเป็นอีกครั้งที่ผมจะทำเพื่อเด็กสาวที่ชื่อแตงโมให้ได้รับความยุติธรรมอันนี้คือข้อความที่คุณอัจฉริยะส่งให้นักข่าวนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า20 Jadi ternyata diduga saksi ahlinya itu kemungkinan adalah Ruang Ratanapong yang masih menganalisa, dan nggak cuma menganalisa sendiri, dan juga banyak banget ahli-ahli di bidang cahaya, fotografi segala macam itu benar-benar dianalisa banget video CCTV yang belum bisa dikasih ke publik ini. So sekian dulu ya guys update mengenai kisah Tengmonida ini. Aku harap udah tinggal beberapa hari lagi ya guys, nggak ada seminggu. Aku harap keputusannya itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita mau. Nanti kalau aku ada update lagi, aku pasti akan share ke kalian semua. Kalian juga boleh komen di bawah sini atau DM Instagram aku ke @shirantoinet. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!